Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali dengan saya Fitria Novita dalam program Berita Aktual. Kita akan mengangkat sebuah isu yang tengah hangat dan menjadi sorotan publik, khususnya daerah Aceh dan Sumatera Utara. 4 pulau yang selama ini diyakini milik Aceh, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Pulau Panjang, kini secara administratif dinyatakan masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara. Hal ini tentu memicu polemik dan pertanyaan besar, bagaimana bisa batas wilayah bergeser, siapa yang bertanggung jawab, dan apa dampaknya terhadap masyarakat dan kedaulatan daerah. Mari kita telusuri akar permasalahan ini. Simak video berikut. Pengalihan ini sontak menuai penolakan dari masyarakat Aceh. Sejumlah senator dan anggota DPP RI dari Aceh termasuk Asri Jage dan Haji Ruslan Daud langsung mendatangi 4 pulau yang dipermasalahkan dan melihat prasasti di Pulau Panjang yang dibangun oleh pemerintah Aceh pada 2012. Prasasti itu dianggap sebagai bukti sejarah bahwa pulau tersebut milik Aceh. Kebangsaan ini di provinsi kita yang namanya adalah ada 4 pulau yang sudah dialihkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada adalah Sumatera Utara. Sangat kita sayang. Apa yang kita sayangkan? 4 pulau harta orang Aceh, harta anak bangsa Aceh adalah sudah beralih tangan ke pemerintah Sumut. Jelas dalam rapat dari malam, sikap daripada pemerintah Aceh, sikap daripada Kabupaten Aceh Singkil dan DPR RI, Forbes Aceh, DPD RI, bahwa kita menolak secara tegas terhadap SK Mendagri yang menetapkan 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Sumut. Polemik ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah ini murni persoalan teknis administratif atau ada hal-hal lain yang belum terungkap di balik pergeseran batas wilayah ini? Siapa yang bertanggung jawab atas penetapan ini? Dan yang paling penting, bagaimana nasib masyarakat di pulau-pulau tersebut yang kini sudah menjadi korban tarik-menarik kepentingan 2 provinsi? Baik, berikut ini merupakan analisis penyebab terjadinya polemik sengketa 4 pulau Aceh yang diklaim menjadi milik Sumatera Utara. Ada beberapa masalah. Yang pertama, masalah administrasi dan pemutakhiran peta wilayah. Banyak peta batas wilayah di Indonesia belum diperbarui secara menyeluruh dan masih menggunakan dokumen lama. Ketika dilakukan digitalisasi atau revisi oleh lembaga seperti BIG atau Badan Informasi Geospasial, bisa saja ada perbedaan interpretasi. Dalam kasus ini, kemungkinan terjadi ketidaksesuaian antara peta batas versi Aceh dan versi nasional. Masalah yang kedua yaitu kurangnya penegasan batas wilayah. Batas antara Aceh dan Sumatera Utara, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan, belum ditegaskan secara formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya, Permendagri tentang tapal batas. Pulau-pulau kecil yang jauh dari daratan utama sering luput dari perhatian. Masalah yang ketiga yaitu minimnya koordinasi antar daerah dan pusat. Sengketa ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, misalnya Kemendagri atau BIG, dengan pemerintah daerah Aceh sebagai daerah dengan status otonomi khusus mestinya mendapat perhatian lebih dalam penentuan batas wilayah. Masalah yang keempat yaitu aspek politik dan kepentingan ekonomi. Beberapa pulau yang disengketakan berpotensi memiliki nilai strategis, baik dari segi perikanan, pariwisata, maupun sumber daya alam lainnya. Ini bisa menimbulkan klaim kepemilikan dari 2 pihak karena menyangkut pendapatan daerah. Selain itu, isu ini bisa digoreng secara politis terutama menjelang tahun-tahun politik. Dan yang kelima, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Banyak masyarakat baru mengetahui perubahan batas ini setelah peta baru diterbitkan, tanpa sosialisasi atau proses konsultasi publik terlebih dahulu. Akibat buruk dan dampak dari polemik sengketa 4 pulau wilayah Aceh yang diklaim masuk wilayah Sumatera Utara.
tidak hanya memberi dampak lokal, tetapi juga memberi pengaruh serius pada stabilitas nasional dan kedaulatan wilayah Indonesia. Berikut penjelasan dampaknya secara menyeluruh. 1. Terancamnya persatuan dan kesatuan daerah. Sengketa batas wilayah antara provinsi bisa memicu konflik horizontal antara masyarakat dua wilayah. Sentimen kedaerahan meningkat, terutama di Aceh yang memiliki status otonomi khusus, dan sejarah panjang perjuangan politik ini bisa menghidupkan kembali rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. 2. Melemahnya legitimasi pemerintah. Polemik ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak mampu mengelola batas wilayahnya sendiri secara adil dan transparan. Dan yang ketiga, ketidakpastian hukum dan administrasi pemerintahan. Warga yang tinggal atau beraktivitas di pulau-pulau tersebut akan bingung apakah mereka masuk Aceh atau Sumut. Dan yang keempat, potensi konflik sosial dan unjuk rasa berkepanjangan. Jika tidak ditangani dengan transparan, dan saat itu masyarakat bisa melakukan protes atau aksi besar-besaran, bahkan memblokir aktivitas pemerintah. Dan yang kelima, ada kerugian ekonomi. Daerah yang kehilangan wilayah dan kehilangan akses sumber daya alam, hasil laut maupun potensi wisata dari pulau tersebut. Dan yang keenam, ancaman terhadap kedaulatan negara. Jika wilayah-wilayah Indonesia saja masih diperebutkan antara provinsi, maka lemahnya pengelolaan batas wilayah ini bisa dimanfaatkan oleh negara asing, terutama wilayah perbatasan. Polemik seperti ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan konflik secara adil dan transparan, memperkuat regulasi dan data geospasial nasional, melibatkan masyarakat lokal dan Pemda dalam setiap kebijakan wilayah. Berikut merupakan saran kepada masyarakat dan pemerintah dalam menyikapi polemik sengketa 4 Pulau Aceh yang diklaim menjadi milik Sumatera Utara. Berikut ini merupakan saran kepada masyarakat untuk menyikapi permasalahan tersebut. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terprovokasi. Jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya, terutama yang menyebar di media sosial. Hindari menyebarkan informasi yang belum diverifikasi agar tidak memperkeruh suasana. Lalu percayakan pada proses hukum dan pemerintahan. Serahkan penanganan masalah ini kepada pemerintah daerah dan pusat. Jika mereka dirugikan, masyarakat bisa menyalurkan aspirasi secara damai melalui forum musyawarah, DPRD, atau organisasi masyarakat. Bangun dialog dan solidaritas antar wilayah. Jangan memusuhi masyarakat dari daerah lain seperti Sumatera Utara. Ingat, masalah ini adalah soal administratif, bukan konflik antar warga. Ciptakan ruang diskusi yang sehat, baik antar komunitas maupun dengan tokoh adat dan agama. Lalu tetap awasi dan kawal proses dengan kritis. Tetap aktif mengawasi kebijakan pemerintah, tapi dengan cara yang konstruktif. Gunakan hak sebagai warga negara untuk mengakses informasi dan mengajukan keberatan jika diperlukan melalui jalur resmi. Lalu saran kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menanggapi permasalahan tersebut. Yang pertama, segera bentuk tim mediasi dan verifikasi bersama, lalu buka forum dialog terbuka dengan masyarakat, perkuat payung hukum batas wilayah, selanjutnya jaga netralitas dan hindari politisasi, dan yang terakhir, fokus pada kepentingan rakyat bukan administrasi semata. Saran ini penting agar konflik tidak meluas dan penyelesaiannya tetap mengedepankan kepentingan bersama serta keutuhan negara Republik Indonesia. Masalah batas wilayah adalah persoalan yang serius yang menyangkut identitas, sejarah, dan hak masyarakat. Namun, penyelesaiannya harus menjunjung tinggi konstitusi, musyawarah, dan semangat persatuan. Demikian berita yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya Fitriana Novita mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa berikutnya.